Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ini kelas 8 ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar di mana pelajaran akidah akhlak. Jadi mau bertanya, apakah kalian sudah tahu apa yang kita belajar pada hari ini? Oke, kita belajar materi suri teladan keempat mahzab. Oke, baik. Sebelum itu Ibu akan sebutkan dulu tujuan pelajaran kita. Yang pertama itu ada peserta didik mengidentifikasi nama-nama atau latar belakang keempat mahzab ini. Lalu yang kedua ada kesenian mampu menyimpulkan suri teladan keempat mahzab ini. Oke, yang pertama itu Ibu akan sebutkan dulu. Ada Imam Hanafi. Jadi nama lengkap Imam Hanafi ini adalah Nu'man bin Thabit bin Marzuban atau bisa dikenal dengan Imam Hanafi. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah atau 609 Masehi di kota Kufah. Dan beliau ini wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau ini terlahir di keluarga yang sangat kaya dan soleh. Ayahnya Thabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kedua itu ada Imam Malik. Jadi Imam Malik ini nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Ammar. Ia lahir pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi. Dan beliau ini meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Ketiga ada Imam Syafi'i. Jadi nama lengkap Imam Syafi'i ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Syafi'i, biasa dikenal dengan Imam Syafi'i. Nah, beliau ini adalah pendiri mazhab Syafi'i atau mufti besar atau sunni besar Islam, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau ini lahir pada tahun 150 Hijriah atau dijajah Palestina pada tahun yang sama. Wafatnya ulama besar Abu Hanafi. Beliau ini wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 809 Masehi. Terakhir ada Imam Hanbal. Jadi nama lengkap Imam Hanbal ini adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Oke, kita masuk ke tujuan kita, yaitu menyimpulkan suri teladan keempat mazhab. Jadi pertama itu ada Imam Hanafi. Jadi yang perlu kita teladani yaitu saling memuji dan berbaik sangka. Jadi beliau ini meskipun sedang dipuji oleh sahabat-sahabatnya, beliau tetap rendah hati dan dia selalu berbaik sangka kepada sesama. Yang kedua itu ada bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Jadi beliau ini juga sangat jujur dan sikap terbuka dan menerima kritikan. Jadi Imam Hanafi ini juga menerima kritikan atau komentar dari sahabat-sahabat lain ataupun masyarakat sekitar. Jadi yang kedua itu ada Imam Malik. Imam Malik ini sikap yang perlu kita teladani yaitu
dia berani berkata tidak kepada masyarakat ataupun sahabat-sahabatnya, karena meskipun beliau sudah menjadi guru besar dan ada yang bertanya kepada beliau ini selalu menjawab apa yang dia tahu pada dirinya, dia menjawab atau berkata tidak tahu. Yang ketiga itu ada Imam Syafi'i. Jadi yang perlu kita lihat itu tidak sewenang kepada murid. Jadi beliau ini meskipun sudah menjadi guru besar, beliau juga tidak sewenang untuk berkata kepada muridnya, atau dia selalu menghormati muridnya, atau selalu menerima kritikan dari muridnya. Jadi yang terakhir ada Imam Hambali. Jadi Imam Hambali ini adalah sosok pemuda yang sangat teguh untuk belajar dan sangat teguh menuntut ilmu. Jadi beliau ini yang perlu kita teladani dari dia, yaitu dia sangat rajin belajar dan merupakan sosok yang rajin. Jadi untuk adik sekalian, dari materi ini yang perlu diteladani yaitu kepada mazhab ini rajin belajar dan berendah hati. Jadi itu perlu kita teladani. Bukan itu juga, kita sebagai umat Islam juga harus berpegang teguh pada Al-Quran dan mazhab ini. Tapi yang paling utama kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai umat Islam. Ya? Ya, Ibu. Itu saja.